Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ustazah Nila, dan kepada anak-anak semua yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berthalabul ilmi. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim haruslah memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji. Anak-anak tahu apa itu akhlak? Tahu ya? Akhlak itu tabiat, perilaku, atau karakter seseorang. Jadi kita sebagai muslim harus memiliki akhlak yang baik. Manusia antar manusia harus dapat bergaul, kemudian harus dapat berinteraksi terhadap teman-temannya, terhadap sesama manusia. Dan Rasulullah berpesan kepada kita semua, kita harus mempunyai akhlak yang baik dan mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Misalnya kepada teman-temannya ya, harus berakhlak yang baik. Kalau misalnya mau pinjam Quran atau mau pinjam buku atau pinjam pulpen, tidak boleh langsung mengambil begitu saja, tapi harus minta izin dulu, minta izin untuk meminjam, boleh pinjam enggak, seperti itu ya. Itu dijadikan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada kita harus mempergauli akhlak yang baik. Itu maksudnya yang itu tadi, kita harus berakhlak yang baik kepada teman kita, kepada orang tua, kepada siapapun sesama manusia harus berakhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda,
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus hanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Itulah sebabnya Allah mengutus Rasul untuk dalam rangka mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita berakhlak yang baik, kita memang harus wajib berakhlak yang baik. Contohnya kepada seorang istri terhadap suaminya harus berakhlak baik. Dan begitu juga seorang suami harus berakhlak baik terhadap istrinya. Dan begitu juga seorang anak harus berakhlak baik terhadap orang tuanya. Dan orang tua juga harus berakhlak baik terhadap anaknya. Contoh misalnya anak disuruh orang tua, misalnya, Dek, tolong sapukan rumahnya, tolong bersihkan rumah. Tapi anak tersebut mengatakan, nggak mau, dengan kata-kata yang kasar atau dengan kata-kata ucapan itu dilarang oleh Allah. Tidak boleh berkata kepada orang tua. Di Al-Quran juga disebutkan kita tidak boleh mengatakan atau berkata kasar atau berkata dengan nada yang tinggi keras, itu dilarang oleh Allah. Itulah ciri-ciri akhlak, harus berakhlak baik terhadap orang tua, dan orang tua juga begitu, harus berakhlak baik terhadap anak-anaknya. Dan begitulah seterusnya kepada sesama manusia, baik itu kepada teman-teman kita, kepada tamu, atau kepada tetangga, kepada guru. Semua kita harus baik terhadap sesama manusia. Jadi itulah Rasul diutus oleh Allah agar dapat memperbaiki akhlak manusia, agar kita dapat memiliki akhlak yang terpuji dan akhlak yang baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah, itu akhlak yang baik pada diri seseorang merupakan cermin keimanan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Ada yang tahu contoh akhlak yang baik? Contohnya apa saja? Jujur, harus berkata yang jujur, tidak boleh bohong. Apalagi? Contoh-contoh akhlak yang baik harus, iya, itu tadi harus berkata jujur, tidak bohong. Apalagi amanah, harus dapat dipercaya. Kemudian harus berjiwa suka bersedekah harus, itu juga contoh-contoh akhlak yang baik. Terus adil terhadap temannya, misalnya punya teman roti atau makanan, kasih temennya harus sama rata, tidak boleh yang ini sedikit, yang ini banyak. Nah itu tandanya harus adil. Kalau kasih temennya banyak, temen yang lain juga harus banyak. Kalau sedikit dan sedikit tidak boleh, tidak ada bedakan. Itu contohnya ya. Apalagi ada yang tahu apalagi itu contoh akhlak yang baik? Misalnya apalagi, masih banyak contoh-contoh yang baik. Sopan santun, berkata-kata yang lembut, tidak berkata yang kasar, tidak boleh berkata kotor atau berkata kasar, berkata yang keras.
mencontohkan kita itu harus berkata yang lembut, tidak boleh kasar. Apalagi ada lagi yang tahu? Hah? Tidak boleh mengatakan nama orang tua. Iya, betul. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh menyakiti teman-teman ya. Tidak boleh berantem gitu. Nggak boleh dosa, nggak boleh berantem. Harus mempergauli temannya dengan akhlak yang baik. Gitu. Karena Rasulullah berpesan kepada kita semua, kita harus bergaul, harus bisa bergaul dengan teman kita, harus bisa mempergauli teman kita dengan akhlak yang baik. Itulah contoh-contoh memiliki akhlak yang baik dan yang terpuji. Rasulullah juga mempunyai sifat-sifat yang terpuji, misalnya siddiq, jujur, patona, cerdas, amanah, dapat dipercaya, kemudian apalagi ya itulah yang dapat kita contohi ya, kita harus memiliki akhlak yang baik. Mungkin karena hadirin sudah larut ya, kelihatan pada sudah ngantuk. Enggak. Oh enggak. Masih lanjut? Iya, ya Pak. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman tentang akhlak ya, tentang akhlaknya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan itulah Allah berfirman, kita harus memiliki akhlak yang baik dan harus dapat mencontohi Nabi kita, Nabi Rasulullah SAW, harus berakhlak yang mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ngaji sebentar ya. Ngaji bersama Bone. Masih ingat? Kalau belajar satu-satu pakai dulu. Masih ingat dulu yang pernah kita belajar Al-Fatihah? Masih
Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Masih. Ada gimana? Yang pertama masih ingat tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ikut baca ya. Oke. Oh. 1, 2, 3. Bismillah. Sekarang perempuannya aja. Nanti cowok-cowoknya, sekarang cewek-ceweknya dulu ya. Iya. Yang cowoknya dengerin dulu ya, nanti gantian. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
satu, Bismillah dia baca, baru ikut baca yang kedua gitu ya, ikutin. Satu, dua, tiga. Dia ikut belajar.
hafalan. Ya, ikhlas kita ulang lagi ya. Dan jangan lupa ya, Al-Fatihahnya dari yang pertama dari yang demikian pengajian kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Marilah kita tutup majelis